Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-9 dari hadis Al-Ba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-9 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah di situ tertulis Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya. Jadi Abu Hurairah itu julukan karena dulu Rasulullah pernah melihat beliau itu memelihara mengurus kayak gitu ya, kucing kecil. Abu Hurairah itu artinya kucing kecil, makanya dijuluki bapak kucing kecil. Abu Hurairah itu merupakan salah satu dari ahli hadis yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dari Abu Hurairah, qala beliau berkata, sami'tu, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kalian mengerjakannya, maka betul-betul jauhi. Apa yang aku larang untuk mengerjakannya, maka betul-betul jauhi. Fajtanibuhu, maka jauhi. Jauhi itu artinya bukan hanya jangan mengerjakan, tetapi jangan deket-deket gitu. Misalnya jangan mencuri, maka jangan ingin barang-barang milik temannya. Jangan ada keinginan, jangan ada pengen, jangan ada apa. Bukan hanya jangan mencuri, tapi jangan sampai ada keinginan, ada pengen, ada apa kayak gitu. Artinya fajtanibuhu itu bukan bahkan hal-hal yang mengarah kepada keharaman itu, hal-hal yang haram itu saja sudah tidak boleh. Contohnya nih kayak wala taqrabuz zina. Nah, ada larangan dari Allah, jangan mendekati zina. Artinya tidak hanya zinanya saja yang haram, tetapi hal-hal yang mendekatkan pada zina. Contohnya adalah pacaran kayak gitu, atau zaman sekarang ada internet kan, ada media sosial online itu dengan saling chat kayak gitu, itu juga termasuk mendekati zina. Maka maksudnya dari mana haitukum anhu fajtanibuhu, hindarilah, jauhilah hal-hal yang akhirnya mengarah pada hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang kayak gitu. Itu harus dijauhi. Tidak hanya jangan dilakukan, tetapi dijauhi. Jadi hal-hal yang mengarah pada hal-hal yang haram tadi betul-betul harus kita jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, adapun perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka gimana cara kita? Kalau tadi hal-hal yang dilarang kan sudah jelas. Hal-hal yang dilarang maka dijauhi sejauh-jauhnya. Kayak gitu. Itu untuk hal-hal yang dilarang. Nah, kalau hal-hal yang diperintahkan, kita harus bagaimana? Maka kita melakukannya semampu kita. Fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kita melakukannya semampu kita. Nah, batasan mampu ini seperti apa? Ada nih seorang syekh, ada cerita tentang seorang syekh yang ditanya tentang hadis ini oleh muridnya gitu. Wahai syekh, apa makna dari mastata'tum itu? Ada dalam ayat lain gitu kan, banyak disebut tentang melaksanakan syariat Islam, mengerjakan amal ibadah semampu kita. Nah, itu maksudnya semampu kita seperti apa? Syekh tadi, ustadz tadi tidak langsung menjawab, tapi malah beliau itu lari keliling lapangan, lari sekuat tenaga, terus mengelilingi lapangan tadi, terus menerus sampai akhirnya pingsan.
Nah, setelah pingsan kemudian udah sadar, muridnya tadi bertanya lagi gitu kan, Syekh, wahai Syekh, tadi saya itu cuma nanya bagaimana maksud dari semampu kita mengerjakan perintah Allah itu, bagaimana maksud dari semampu kita itu, kenapa malah Syekh lari-lari mengelilingi lapangan sampai pingsan malah seperti itu. Nah, Syekh tadi menjawab apa? Ya begitulah semampu kita. Artinya semampu kita itu menggunakan daya dan upaya kita sampai maksimal sekali, sampai kita betul-betul tidak sanggup. Itulah yang dimaksud dengan semampu kita. Bukan semampu kita merasa enak. Nanti kalau malah sedikit kemudian enggak lah, aku enggak mampu. Bukan seperti itu. Tetapi kita betul-betul mengupayakannya sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan, sampai nyala kita betul-betul habis. Itu maksud dari semampu kita. Jadi jangan salah memahami bahwasanya semampu itu ya kalau nggak mampu ya udah semampunya aja, bukan seperti itu. Tetapi betul-betul sampai sampai betul-betul kita tuh sampai ke batas kemampuan kita, batas betul-betul jatuh. Jadi tadi dianalogikan oleh Syekh tadi dengan seolah-olah kita berlari keliling lapangan dengan keras sekali sampai pingsan, itu kan betul-betul sampai tidak mampu. Nah, semampu kita itu seperti itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tu. Maka apapun yang diperintahkan Allah, fa'tu minhu masata'tu. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, lakukanlah semampumu, semampu kalian. Nah, maksud dari semampu kita adalah seperti tadi. Fa innama ahlakal ladzi, itu sudah selesai kan pembahasannya. Nah, kemudian ada catatan tambahan dari Rasulullah tetap. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Nah, ini ada beliau memberi catatan tambahan kayak contoh dari umat-umat sebelum umat Rasulullah, bahwasanya banyak umat-umat itu yang akhirnya gagal, dalam artian tidak mampu mentaati rasul-rasulnya, kemudian akhirnya malah durhaka, kemudian diazab oleh Allah. Karena apa? Kasratu masailihim, banyak sekali bertanya, banyak sekali mempermasalahkan sesuatu gitu nih. Contohnya adalah ketika disuruh A, maka dia tidak langsung melaksanakan A, malah bahasanya kalau kita tuh kayak ngeles gitu. Contohnya peristiwa ketika Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina, bukannya langsung mencari sapi betina random kemudian menyembelih, tapi malah malah mereka pura-pura nanya, ini sapi betinanya yang seperti apa, yang jenisnya seperti apa, warnanya seperti apa, keadaannya seperti apa. Yang pertanyaan-pertanyaan itu justru malah akan mempersulit kayak gitu loh. Padahal tadinya Allah hanya menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina, udah selesai. Entah sapi betina yang warna apapun terserah, yang keadaannya seperti apapun terserah. Nah, tapi karena mereka banyak bertanya ini sebetulnya bukan karena bertanya ingin tahu, tetapi karena durhaka. Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan bukan untuk ingin tahu atau ingin mendapat pencerahan, tetapi ingin menunda-nunda perintah Allah tadi. Kan tadi Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, malah bertanya, ini sapi betina yang kayak gimana, apa yang kayak gini. Banyak mengulur-ngulur waktu untuk menunda-nunda melaksanakan perintah Allah tadi. Maka itu tadi yang dimaksud dalam hadis ini kasratu masailihim. Jadi fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Artinya kita tuh ketika sudah diperintahkan oleh Allah, Rasulnya
untuk melakukan sesuatu, maka jangan berlebihan sehingga ingin lebih sempurna lagi. Allah itu kadang memberi keringanan. Jangan kemudian kita mempersulit diri sendiri kayak gitu. Jangan banyak ngeles, jangan karena kita akhirnya akan sulit gitu loh. Dan kalau misalnya ibadah itu sulit, maka manusia itu cenderung akhirnya meninggalkan itu gitu. Nah, ketika Allah dan Rasulnya sudah memberi keringanan, maka hendaknya segerakan itu. Jangan malah mempersulit, kemudian akhir-akhirnya malah berat untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Itu makna dari hadis ini tadi. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Rasulullah sengaja menceritakan tentang ini loh, umat terdahulu banyak loh yang gagal. Ahlaka itu kan artinya itu halaka itu rusak. Artinya maksudnya adalah gagal, diazab gitu kan ya. Gagal dalam mematuhi Allah Rasulnya kayak gitu. Supaya kita mencontoh umat terdahulu, bukan mencontoh gimana, maksudnya belajar dari kesalahan umat-umat terdahulu sehingga kita tidak menirunya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, makna dari wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim adalah mereka sering berselisih. Berselisih itu artinya tidak mentaati kayak gitu. Jadi dia ini punya pendapat sendiri kayak gitu. Padahal kita wajib taat sama Allah dan Rasulnya, itu wajib gitu kan ya. Seaneh apapun itu, kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, ya udah. Aneh itu kan berarti kan pemahaman kita yang memang belum matang, belum sempurna bisa memahami agama atau seperti apa. Kita masih kadangkala itu kita masih terbawa oleh nafsu kita yang pengen enaknya dunia kayak gitu loh. Makanya untuk melaksanakan syariat Islam itu kadang berat. Nah, itu atau kita belum bisa memahami syariat Islam itu atau bagaimana. Nah, tetapi apapun yang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar, maka kita wajib taat kayak gitu. Nah, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, kalau misalnya ada orang sering berselisih dari aturan Allah dan Rasulnya, punya pendapat sendiri yang betul-betul berlawanan, merasa kalau itu paling benar, itu sesuai logikanya. Dan kadang gitu kita tuh ada istilahnya logical fallacy. Jadi hal-hal logis tetapi tidak tepat kayak gitu loh. Ada hal seperti itu masuk akal tetapi tidak benar. Nah, maka kita harus menghindari hal-hal semacam itu. Untuk bisa menghindarinya, maka apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun kita masih belum paham, yang pertama kali sikap kita adalah menerima. Kemudian kita teliti dalilnya, kemudian baru kita cek lagi kebenarannya dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang datang yang jelas-jelas dari orang-orang yang tidak baik akhlaknya, tidak baik dalam bukan orang Islam juga, tidak baik akhlaknya, tidak memberi manfaat pada orang lain, maka sikap pertama kali yang kita ambil adalah menolak dulu, baru kemudian kita cek lagi. Kalau ada kebaikannya bolehlah kita ambil, kalau tidak ya maka kita hindari. Itu jauh lebih aman kayak gitu. Itu tadi hadis kelima, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini adalah hadis tentang tentang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan yang dilarang, itu sikapnya seperti apa. Sikap kita terhadap perintah Allah dan larangan Allah dan Rasulnya itu seperti apa. Silakan kalau ada yang bertanya ya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.